Begitu aku berangkat untuk perjalanan dinas, suamiku tanpa malu membawa selingkuhannya masuk ke rumah kami. Ia bahkan membiarkan perempuan itu menggunakan barang-barangku dan tidur di ranjang kami. Sedikitpun ia tak pernah menyangka bahwa semua kelakuan bejatnya itu sedang terpantau olehku melalui CCTV. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya diam-diam memesan tiket penerbangan paling pagi untuk pulang, mengunci pintu dari luar, lalu menelepon seluruh keluarganya. Bapak, Ibu, Bibi, Paman, tolong segera datang ke rumah kami. Lihatlah, Bima Aditya sudah membawa pulang pengantin baru. Waktu yang kami lalui memang belum begitu lama, tetapi cukup untuk membuatku percaya bahwa aku telah menemukan tempat berlabuh yang paling damai dalam hidupku. Namaku Aulia Putri. Pria yang kusebut suami bernama Bima Aditya. Pernikahan kami selalu menjadi sumber iri di mata teman-teman. Apartemen mewah di kawasan Kuningan, Jakarta, yang kami tinggali saat ini adalah hadiah dari orang tuaku saat kami menikah. Namun, aku mengatakan pada Bima bahwa ini adalah hasil KPR yang kami ambil bersama. Aku tidak ingin ia merasa rendah diri, atau bersamaku hanya karena materi. Aku menyembunyikan identitasku sebagai putri tunggal pemilik Nusantara Group, salah satu konglomerat konstruksi dan properti terbesar di negeri ini, demi mencari cinta yang tulus tanpa perhitungan, demi sebuah kehidupan yang normal. Dan aku pikir, Bima Aditya adalah pria tulus yang selama ini kucari. Setiap pagi, aku bangun 1 jam lebih awal darinya untuk menyiapkan sarapan dengan sepenuh hati, meletakkan secangkir kopi hangat di meja kerjanya, dan menyetrika setelan jasnya hingga licin sempurna. Ia sering memelukku dari belakang, menghirup aroma rambutku, dan berbisik, punya istri yang begini pintar mengurus rumah, aku tidak butuh apa-apa lagi. Kamu cukup menjadi pilar yang kokoh di rumah, biar badai di luar sana aku yang hadapi. Selama 5 tahun terakhir, aku mendengar kata-kata manis itu setiap hari. Rasanya seperti obat penenang yang membuatku sepenuhnya percaya dan terbuai dalam cangkang kebahagiaan yang ia ciptakan. Bima adalah pria yang ambisius. Ia selalu bercerita tentang rencana-rencana besarnya, bahwa ia harus terus bekerja keras untuk memberiku kehidupan yang lebih mewah. Aku percaya padanya dan siap melakukan apapun untuk membantunya. Aku meninggalkan pekerjaan yang kucintai dengan gaji tinggi dan mendedikasikan diriku sepenuhnya untuk mengurus rumah tangga, agar ia bisa fokus pada kariernya. Bahkan ketika ia bilang butuh modal usaha, tanpa ragu aku memberikan seluruh tabungan pribadiku. Aku berpikir, kesuksesan suami adalah kebanggaan istri, dan pengorbananku akan sepadan jika ia berhasil. Hari itu hari Selasa. Bima pulang lebih awal dari biasanya, dengan sebuket mawar merah di tangannya. Dengan suara bersemangat, ia berkata padaku, "Aulia, ada kabar baik. Proyek di Bali yang sudah kuincar berbulan-bulan akhirnya deal. Pihak partner minta aku terbang ke sana besok untuk rapat dan tanda tangan kontrak. Ini kesempatan terbesar dalam hidupku." Aku tulus ikut bahagia untuknya dan segera menerima buket bunga itu. Kegembiraannya seolah menular padaku, tetapi entah kenapa, jauh di lubuk hatiku muncul firasat yang tidak enak. Apakah karena perjalanan dinas ini terlalu mendadak? Atau karena sorot matanya hari ini terasa berbeda? Ia masih tersenyum, tetapi ada kesan terburu-buru yang kentara. "Berapa hari di sana, Mas?" tanyaku, mencoba menepis perasaan aneh itu. "Sekitar 3 hari. Begitu rapat selesai, aku langsung pulang menemuimu. Kamu tidak akan kesepian kan di rumah sendirian?" Ia masih mengelus kepalaku dengan sentuhan lembutnya. Aku tersenyum dan menggeleng. "Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Jangan khawatir, selesaikan pekerjaanmu dengan baik. Urusan rumah, biar aku yang atasi." Malam itu, dengan telaten aku menyiapkan barang-barangnya. Mulai dari kemeja hingga setelan jas, semuanya kusetrika rapi dan kutata di dalam koper. Tak lupa kumasukkan sebotol vitamin beserta catatan kecil yang mengingatkannya untuk minum obat tepat waktu. Ia menatapku dengan sorot mata terharu. "Istriku memang yang terbaik. Nanti pulangnya aku bawakan oleh-oleh yang besar. Tunggu ya."
Keesokan paginya, aku mengantarnya sampai ke depan pintu. Ia memelukku erat, sebuah pelukan yang terasa tergesa-gesa. Setelah itu, ia bergegas menarik kopernya menuju lift. Melihat punggungnya yang menghilang, perasaan cemas itu kembali menyergapku dengan lebih kuat. Saat kembali masuk, apartemen yang luas ini terasa kosong dan dingin. Untuk menenangkan diri, aku menyibukkan diri dengan membersihkan rumah dan menyirami tanaman. Namun, bayangan Bima dan perasaan cemas itu tak mau pergi dari kepalaku. Tiba-tiba aku teringat, sekitar sebulan yang lalu, setelah mendengar kabar ada pencurian di kompleks apartemen, aku membujuk Bima untuk memasang CCTV di dalam rumah. Awalnya ia merasa tidak nyaman, tetapi akhirnya setuju setelah aku berkata kita hanya akan memasangnya di ruang tamu dan pintu masuk demi keamanan saat aku sendirian. Kamera kecil di sudut langit-langit ruang tamu itu bisa terhubung ke ponselku kapan saja. Sejak dipasang, aku belum pernah menyalakannya sekalipun, tetapi hari ini ada dorongan aneh yang menyelimutiku. Aku ini terlalu sensitif. Aku hanya ingin memastikan rumah aman, sebentar saja. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi di ponsel. Layar menunjukkan pemandangan ruang tamu yang familiar, semuanya rapi dan sunyi. Sinar matahari sore masuk melalui jendela, menciptakan garis-garis cahaya panjang di lantai. Aku menghela napas lega dan menertawakan kecurigaanku sendiri. Tepat saat aku hendak menutup aplikasi, terdengar suara samar dari speaker ponsel. Suara pintu terbuka. Aku terkejut dan membelalakan mata ke layar. Pintu depan terbuka, dan yang masuk bukan orang lain, melainkan suamiku, Bima Aditya. Pria yang seharusnya sudah berada di Bali. Di belakangnya, masuk seorang wanita yang sangat muda. Rambutnya panjang bergelombang, mengenakan gaun ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bima mengunci pintu depan, lalu berbalik dan memeluk wanita itu dengan kasar. Pelukan yang penuh gairah dan posesif, tepat di bawah lensa kamera yang tak ia sadari keberadaannya, di tengah ruang tamu kami, mereka berciuman dengan rakus. Pada saat itu, duniaku runtuh berkeping-keping, ponsel jatuh dari tanganku, membentur lantai dengan suara tumpul, tetapi telingaku tak mendengar apa-apa. Seluruh darah di tubuhku seolah membeku, bahkan bernapas pun terasa sulit. Cinta selama 5 tahun, kepercayaan selama 5 tahun, pengorbanan selama 5 tahun, semuanya ternyata hanyalah kebohongan yang tak tahu malu. Air mata mengalir di pipiku. Namun, di dalam hatiku, perasaan lain mulai berkobar api kebencian yang dingin dan mengerikan. Sandiwara ini, biar aku sendiri yang menulis akhir ceritanya. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin, punggungku bersandar pada sofa empuk yang kami pilih bersama di suatu akhir pekan. Kini, bahkan sofa itu terasa sedingin es. Ponsel tergeletak di lantai, layarnya masih menyiarkan langsung tragedi yang terjadi di rumahku. Aku tak berani memungutnya atau melihatnya lagi. Namun, adegan menjijikan itu sudah terpatri dalam di retina dan setiap sudut hatiku. Tawa centil wanita itu, dan suara lembut Bima, yang setiap malam membisikkan cinta di telingaku, kini ditujukan untuk wanita lain. Rasa mual naik dari perutku. Aku berlari ke kamar mandi dan memuntahkan segalanya. Makanan yang kumakan siang tadi, asam lambung yang pahit, dan semua ilusi manis tentang pernikahan sempurna yang kubangun sendiri. Aku berdiri di depan cermin dan menatap bayanganku. Mata bengkak, wajah pucat, rambut acak-acakan. Penampilanku begitu menyedihkan. Air mata kembali tumpah. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena amarah. Apa salahku? Apa aku kurang cantik? Atau kurang berkorban untuknya? Aku telah melepaskan segalanya untuk masuk ke dunianya, dan balasannya adalah pengkhianatan sekejam ini. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, mencoba menguatkan diri. Tidak, aku tidak boleh hancur. Menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kelemahan saat ini hanya akan menjadikanku bahan tertawaan yang menyedihkan. Aku harus kuat. Aku harus bergerak dengan perhitungan. Aku harus dingin. Tanganku gemetar,
tetapi akal sehatku sudah menang. Aku harus menonton. Aku harus menonton sandiwara kotor ini sampai akhir. Aku harus tahu siapa orang ketiga itu dan sejauh mana mereka melangkah. Di layar, mereka sudah tidak ada di ruang tamu, terdengar tawa dari kamar tidur kami, hatiku terasa diremas. Spray dan bantal yang kupilih sendiri, tempat yang penuh dengan kenangan manis kami sebagai suami istri, kini dinodai oleh wanita lain. Aku menekan fungsi putar ulang di kamera. Aku melihatnya lagi sejak Bima membuka pintu. Ia bahkan tidak membawa koper. Perjalanan dinas ke Bali adalah kebohongan besar. Mungkin ia hanya pergi ke bandara, mengambil beberapa foto check-in, lalu langsung pulang untuk menjemput kekasihnya. Aku menonton setiap adegan tanpa melewatkan satu pun. Wanita bernama Rania itu berkeliling rumah seolah-olah dialah nyonyanya. Ia membuka kulkas, mengambil jus buatanku, dan meminumnya dengan santai. Ia duduk di kursi piano kesayanganku dan menekan tutsnya asal-asalan. Lalu, tibalah adegan yang membuat amarahku meledak. Ia masuk ke ruang gantiku. Di sana ada koleksi tas, sepatu, dan pakaian bermerek yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Barang-barang yang kusayangi. Rania tanpa sungkan mengambil tas Hermes Birkin yang baru kubeli bulan lalu, mencobanya di depan cermin, berputar-putar sambil bermanja pada Bima. Mas, ini cocok tidak untukku? Kayaknya lebih cocok di aku daripada di istrimu, deh. Bima bersandar di pintu, melipat tangan, menatapnya dengan pandangan memuja sambil mengangguk. Tentu saja, istriku mana bisa dibandingkan denganmu? Kalau suka, ambil saja. Pakai sesukamu. Setiap kata-katanya menjadi ribuan bilah pisau yang mengoyak jantungku. Ia bukan hanya berselingkuh. Ia adalah manusia hina yang membiarkan selingkuhannya menggunakan dan memiliki barang-barangku sesuka hati. Rasa terhina ini, rasa direndahkan ini, lebih menyakitkan daripada melihat mereka bercinta. Aku menggenggam ponselku erat, buku-buku jariku memutih, rasa sakit berubah menjadi emosi lain. Kebencian yang dingin dan tajam seperti bilah es. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku terlalu berharga untuk ditumpahkan demi manusia sampah seperti itu. Aku mematikan siaran langsung dan beralih ke mode rekam. Aku harus menyimpan semua bukti ini. Anehnya, aku menjadi sangat tenang. Pikiranku yang tadinya kacau karena sakit hati, kini mulai bekerja dengan jernih dan tajam. Perceraian adalah hal yang pasti, tapi itu saja tidak cukup. Bima Aditya dan selingkuhannya harus membayar harga yang sangat mahal. Menelepon dan membuat keributan atau langsung pulang untuk menggerebek mereka, itu terlalu sederhana dan terlalu mudah bagi mereka. Mereka akan menyangkal, beralasan. Dan pada akhirnya, di depan keluarganya, aku bisa saja yang disalahkan. Tidak, aku butuh rencana yang lebih sempurna. Sebuah sandiwara yang akan membuat mereka membuka topeng mereka sendiri di hadapan semua orang. Aku teringat pada keluarga mertuaku. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, yang selalu membanggakan putranya dan menatapku dengan pandangan meremehkan karena aku yatim piatu. Ayah mertuaku, Bapak Suryo, seorang patriark yang menganggap wajar jika pria punya simpanan. Dan semua kerabatnya yang menganggapku beruntung bisa menikah dengan keluarga mereka. Ya, aku harus menunjukkannya pada mereka. Aku harus membuat mereka melihat dengan mata kepala sendiri wajah asli putra dan keponakan yang begitu mereka banggakan. Aku harus membuat mereka menyaksikan sendiri betapa busuknya dia. Aku membuka daftar kontak di ponselku. Jariku berhenti pada sebuah nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Dewi. Dewi adalah satu-satunya sahabatku di masa kuliah, dan satu-satunya orang yang tahu identitas asliku. Ia cerdas, tajam, dan sangat setia kawan. Aku menekan tombol panggil. Di seberang sana, terdengar suara ceria Dewi, "Wah, Nyonya Aulia Putri. Matahari terbit dari barat nih. Tumben sekali menelepon hamba yang hina ini." Aku sedang tidak ingin bercanda. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku berkata dengan suara dingin, "Dewi, aku butuh bantuanmu. Ini masalah besar, Dewi,
Yang merasakan ada yang tidak beres dari nada suaraku, langsung serius. Kamu kenapa? Ada apa? Bima. Dia selingkuh. Sekarang dia ada di rumahku bersama perempuan itu. Dewi terdiam sejenak, lalu mengumpat. Kan, sudah kuduga dari awal. Sekarang bukan waktunya membahas itu. Aku butuh rencana, Dewi. Rencana untuk membuka mata seluruh keluarganya. Bisa bantu aku? Tentu saja. Teman gunanya apa? Jawab Dewi tanpa ragu. Kamu mau bagaimana? Katakan saja. Urusan hukum biar aku yang tangani. Butuh bukti, butuh orang, bilang saja. Dukungan Dewi seolah menyuntikkan kekuatan ke dalam diriku yang hancur berkeping-keping. Aku tidak sendirian lagi. Yang harus kulakukan sekarang adalah, suaraku sudah kembali tenang sepenuhnya. Tolong pesankan tiket pesawat paling pagi ke Jakarta besok. Aku harus pulang. Aku harus kembali. Bukan sebagai istri yang dikhianati untuk menangis dan memohon, melainkan sebagai sutradara yang akan mementaskan babak terakhir sandiwaranya. Penerbangan tengah malam dari Surabaya ke Jakarta biasanya sepi, tetapi malam itu hatiku terasa terkoyak menjadi ribuan keping. Aku duduk di kelas bisnis, menyandarkan kepala ke jendela, menatap kerlip lampu kota di bawah. Apakah di antara lampu-lampu itu ada cahaya dari rumahku? Di sana, suamiku mungkin sedang memeluk wanita lain di atas ranjang kami. Semalam aku tidak bisa tidur. Setelah berbicara dengan Dewi, aku menghabiskan sepanjang malam memutar ulang rekaman CCTV. Semakin kulihat, semakin dingin hatiku. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah rasa jijik dan penghinaan. Mereka bukan hanya bercinta. Mereka dengan sengaja membicarakanku. Aku mendengar selingkuhan suamiku, Rania, bertanya pada Bima, Mas, kapan kamu mau menceraikan istrimu yang menyebalkan itu? Aku sudah capek menunggu, Bima, dengan suara lembut yang sama seperti yang biasa ia gunakan padaku, menjawab, sebentar lagi, sayang. Dia itu yatim piatu, tidak punya siapa-siapa, dan tergila-gila padaku. Cukup dengan beberapa kata manis, dia pasti akan nurut. Nanti pada waktu yang tepat, aku akan mengusirnya diam-diam. Harta ini, rumah ini, semuanya akan menjadi milik kita. Istri tua yang tidak punya sandaran. Wanita yang tergila-gila padaku. Setiap katanya bagai palu yang menghantam kepalaku. Di matanya, aku hanyalah orang bodoh yang menyedihkan dan mudah dikendalikan. Ia tidak pernah tulus mencintaiku. Mungkin ia bersamaku karena kesendirianku, karena status yatim piatu yang kupakai. Ia pikir, wanita tanpa keluarga akan mudah dikendalikan, akan selalu berterima kasih, dan bergantung sepenuhnya padanya. Dan harta yang ia banggakan pada selingkuhannya itu, apakah ia tahu bahwa itu semua hanyalah sebutir pasir dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya kumiliki? Aku memejamkan mata. Kenangan 6 tahun lalu tiba-tiba muncul. Hari ketika aku memutuskan untuk meninggalkan rumah megah kami, aku meninggalkan sepucuk surat untuk ayah. Ayah, maafkan aku. Aku tidak ingin hidup dalam takdir yang sudah ditentukan. Aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan yang tidak diukur oleh uang dan jabatan. Aku ingin mencari pria yang mencintaiku apa adanya, bukan karena aku putri ayah. Jangan cari aku. Aku akan kembali saat aku sudah menemukan kebahagiaan sejati. Ayahku, yang seumur hidup dikenal sebagai pria berhati baja, tidak menghalangiku. Beliau hanya mengirim satu pesan singkat, pintu keluarga Hartono akan selalu terbuka untukmu. Selama 6 tahun, aku menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Aku pernah menjadi pelayan, pramuniaga, melakukan berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup. Aku mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan, lalu aku bertemu Bima. Ia muncul saat aku berada di titik terendah, paling kesepian dan lemah. Ia memberiku perasaan dilindungi dan dicintai. Dengan naifnya, aku percaya itulah kebahagiaan sejati yang selama ini kucari. Aku terburu-buru menikah dan melepaskan segalanya untuk membangun keluarga bersamanya,
tanpa tahu bahwa semua itu adalah sandiwara yang dibangun di atas kebohongan dan perhitungan. Ayah, sepertinya aku salah, pikirku dalam hati. Air mata mengalir tanpa suara di pipiku. Cinta sejati yang kucari ternyata hanyalah fata morgana. Tapi aku tidak akan hancur. Kesalahan ini akan kuselesaikan dengan tanganku sendiri, dan aku akan kembali. Bukan sebagai putri yang gagal, tapi sebagai pribadi yang telah menemukan kembali dirinya. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta menjelang fajar. Jakarta menyambutku dengan hujan deras yang tiba-tiba, seolah ingin membersihkan kesedihanku. Dewi sudah menunggu di pintu kedatangan. Melihatku, ia tidak banyak bertanya, hanya memelukku erat. Semua sudah siap, katanya dengan suara tegas. Pengacara terbaik, semua bukti sudah di-backup, sekarang tinggal menunggu perintahmu. Aku mengangguk, hatiku terasa jauh lebih kuat. Dalam perjalanan dari bandara ke rumah, kami kembali memeriksa rencana. Kamu benar-benar yakin? Tanya Dewi cemas. Melibatkan seluruh keluarganya. Kalau mereka mengamuk, apa kamu sanggup? Bukan hanya sanggup, aku justru berharap mereka mengamuk, jawabku dengan tatapan tajam. Aku ingin mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga mereka sendiri. Aku ingin merobek topeng kemunafikan yang selalu mereka pakai di hadapan semua orang. Aku ingin Ibu Ratna, yang selalu membanggakan putranya, melihat betapa brengseknya anak emasnya itu. Aku ingin mereka tahu bahwa menantu yatim piatu yang selalu mereka remehkan bukanlah orang yang bisa diinjak-injak begitu saja. Dewi menatapku. Sorot matanya berubah dari khawatir menjadi kagum. Bagus. Kalau kamu sudah memutuskan, aku akan ikut sampai akhir. Kita buat sandiwara ini begitu megah dan mengejutkan, sampai mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Mobil berhenti pada jarak yang aman dari apartemen kami. Dewi memberiku sebuah tas berisi gembok yang kokoh dan ponsel baru. Telepon dari ponsel ini. Semua panggilan akan direkam sebagai bukti, pesannya. Aku akan ada di kafe lantai 1. Kalau ada apa-apa, langsung telepon. Tim keamanan yang dikirim ayah juga ada di sekitar, mereka akan langsung turun tangan jika diperlukan. Aku mengangguk dan menerima tas itu. Terima kasih, Dewi. Antar teman, apaan sih? Sana, pergi. Waktunya menutup tirai. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu mobil. Hujan sudah reda, udaranya terasa segar dan sejuk. Aku menatap jendela apartemen kami di lantai 25 yang lampunya menyala. Sarang yang kubangun dengan sepenuh hati itu kini akan menjadi panggung bagi drama balas dendam terbesar dalam hidupku. Aku tidak takut, tidak juga gemetar. Hatiku setenang danau setelah badai berlalu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku masuk ke lift dan menekan tombol 25. Saat pintu lift tertutup, aku melihat pantulan diriku di cermin. Seorang wanita dengan tatapan tegas dan senyum dingin. Permainan baru saja dimulai. Pintu lift terbuka. Lorong lantai 25 sepi. Hanya lampu kuning dari langit-langit yang menerangi lorong dengan remang. Aku berdiri di depan unit 2508, sarangku. Aku merasakan sentuhan logam dingin dari kunci di tanganku. Aku tidak terburu-buru membuka pintu. Aku menempelkan telinga ke pintu kayu, mencoba mendengar keadaan di dalam. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa. Hampir hening total. Mungkin mereka sudah tertidur lelap setelah lelah bersenang-senang semalaman. Justru bagus. Kondisi yang lebih baik untuk menjalankan rencanaku. Dengan hati-hati, aku memasukkan kunci dan memutarnya perlahan agar tidak menimbulkan suara. Klik. Saat pintu terbuka sedikit, bau busuk menusuk hidungku, bau anggur yang tumpah, bau sisa makanan semalam, dan yang paling menjijikkan, campuran bau parfum murahan wanita dan keringat pria. Ini bukan aroma sebuah rumah, ini adalah bau kebusukan dan pengkhianatan. Aku menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan dan melangkah masuk. Pemandangan di ruang tamu membuatku nyaris tidak bisa menahan umpatan. Botol-botol anggur tergeletak di lantai,
Gelas anggur mewah yang kupesan khusus dari Prancis pecah berkeping-keping di mana-mana. Di atas meja sofa marmer, kotak pizza sisa dan tulang ayam tergeletak di samping tumpukan puntung rokok. Dan yang paling mengerikan, di atas kursi santai tempatku biasa membaca setiap malam, sebuah bra rendah hitam milik seorang wanita sengaja dilemparkan begitu saja. Apakah ini rumahku? Ruang yang kutata dengan susah payah, yang setiap sudutnya kurawat dengan sepenuh hati, telah berubah menjadi tempat sampah. Kerapian dan selera tinggi yang selalu kubanggakan telah diinjak-injak tanpa ampun. Amarah membuncah, tetapi aku segera menekannya. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Aku mengeluarkan ponsel baru dan mulai memotret dalam diam. Cekrek, cekrek, cekrek. Aku mengabadikan setiap jejak kotor yang mereka tinggalkan, semua bukti pesta pora mereka, tanpa terkecuali. Ini akan menjadi tamparan tak terlihat namun telak yang akan kulayangkan ke wajah mereka sebentar lagi. Aku berkeliling rumah dengan hati-hati. Di lantai depan pintu kamar tidur, sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah menyala tergeletak. Aku memungutnya dan memeriksa merek di bagian dalamnya. Merek murahan. Selera suamiku ternyata hanya segini, cibirku dalam hati, lalu meletakkan sepatu itu dengan rapi di tengah ruang tamu, di tempat yang paling mudah terlihat. Aku masuk ke ruang ganti. Tempat yang semalam kulihat melalui kamera dan membuat hatiku hancur. Pemandangan aslinya lebih buruk dari yang kubayangkan. Tas-tas bermerekku dikeluarkan dari kotaknya dan dilempar begitu saja di lantai, gaun-gaun sutra mahalku ditarik dari lemari dan teronggok kusut. Ia bukan sekadar mencoba. Ia menggeledah dan merusaknya seperti pencuri. Mungkin ia cemburu. Cemburu pada kehidupan mewah yang kunikmati, kehidupan yang ia dambakan tetapi tak akan pernah bisa ia dapatkan dengan cara yang benar. Sempat terlintas rasa kasihan, tetapi segera tergantikan oleh rasa jijik. Ia tidak pantas dikasihani. Akhirnya, aku berdiri di depan pintu kamar tidur kami. Pintunya sedikit terbuka. Terdengar suara dengkuran teratur Bima dan napas samar orang lain. Aku tidak mendorong pintu untuk masuk. Aku tidak ingin melihat pemandangan menjijikan itu dengan mata kepalaku sendiri. Rekaman di kamera sudah lebih dari cukup. Aku mundur dan kembali ke ruang tamu. Semua bukti sudah terkumpul. Sekarang saatnya menjalankan tahap akhir dari babak pembuka. Aku mengeluarkan gembok kokoh yang diberikan Dewi dari tasku. Dengan pelan, aku membuka sedikit pintu depan, meraih dari luar ke dalam, dan mengunci pintu dengan gembok tambahan itu. Ceklek, suara kecil namun tegas menggema. Selesai. Kini mereka adalah burung yang terperangkap dalam sangkar emas yang telah mereka nodai sendiri. Tanpa kunciku, tidak ada yang bisa keluar. Aku memeriksanya sekali lagi. Pintu terkunci rapat, aku tersenyum puas. Panggung telah disiapkan, dan para aktor utama masih tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari bahwa tragedi mereka akan segera dimulai. Dengan tenang, aku turun dengan lift ke lantai 1. Kafe 24 jam di seberang gedung masih menyala. Aku mengambil tempat duduk di meja luar yang langsung menghadap jendela apartemen kami. Aku memesan kopi hitam tanpa gula. Rasa pahitnya anehnya membuat pikiranku jernih, udara subuh Jakarta terasa dingin. Aku merapatkan kardigan tipisku dan menatap jendela lantai 25. Di dalam sana, sepasang manusia mungkin sedang terlelap setelah melewati malam penuh dosa, sama sekali tidak tahu bahwa di bawah sana, seorang wanita sedang menyalakan percikan api dalam diam. Percikan api yang sebentar lagi akan membakar habis masa depan, kehormatan, dan harga diri mereka. Aku membuka ponsel baru dan menyalakan daftar kontak. Daftar penonton yang akan kuundang ke drama ini sudah disiapkan oleh Dewi. Mertua, bibi, paman, sekitar 20 kerabat terdekat keluarga Bima. Orang-orang yang menatapku dengan pandangan meremehkan. Orang-orang yang berbisik di belakangku, menyebutku yatim piatu. Hari ini, aku akan menunjukkan pada mereka sebuah pertunjukan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Sambil duduk di kafe yang dingin, dengan tangan gemetar aku memegang ponsel.
Drama terbesar dalam hidup Bima Aditya akan segera berakhir, dan sutradaranya adalah aku. Telepon pertama, harus untuk siapa? Tentu saja, harus orang yang paling penting. Jariku menggulir layar dan berhenti pada nama yang tersimpan sebagai ibu mertua. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur napas dan emosi. Mulai saat ini, aku bukan lagi menantu yang penurut, Aulia Putri. Aku adalah seorang aktris yang bersiap untuk peran paling tragis dalam hidupku. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar panjang di tengah keheningan pagi. Mungkin Ibu Ratna masih tertidur. Setelah 5 atau 6 kali nada sambung, akhirnya terdengar suara dari seberang. Suara yang masih mengantuk dan penuh kejengkelan. "Halo, siapa sih pagi-pagi begini?" Itu suara ibu mertuaku. Aku tidak langsung menjawab. Aku sengaja membuat napasku terengah-engah dan tidak teratur, mencampurnya dengan isak tangis yang sudah kulatih. "Ibu, ibu," bisikku dengan susah payah. Suaraku bergetar dan parau, seolah ketakutan. Di seberang sana, hening sejenak. Tak lama, suara Ibu Ratna terdengar lebih waspada, seolah sudah bangun dari tidurnya. "Aulia, kamu kenapa? Pagi-pagi kok sudah menangis?" "Ibu, tolong saya, Mas Bima, Mas Bima." Aku sengaja tidak bisa menyelesaikan kalimatku, hanya mengulang-ulang nama suamiku sambil terisak. Untuk menciptakan kesan panik yang luar biasa. "Bima kenapa? Bicara yang jelas. Jangan gagap begitu." Ibu Ratna mulai kehilangan kesabaran. Ia memang selalu seperti itu. Tanpa kelembutan atau perhatian tulus, hanya perintah dan kejengkelan. "Mas Bima membawa perempuan lain ke rumah, Bu," aku akhirnya mulai meraung. Perempuan itu bilang dia istrinya. Dia menyuruh saya segera pergi dari rumah ini. Waktu saya menolak, dia sampai memukul saya. "Ibu, saya takut sekali." Aku menambahkan kebohongan tentang dipukul untuk menambah efek dramatis dan memancing rasa ingin tahu serta amarahnya. Menantu yatim piatu yang selalu ia remehkan berani-beraninya mengadukan anak emasnya, ia pasti tidak akan tinggal diam. Benar saja, reaksi Ibu Ratna sesuai dugaanku. Alih-alih bertanya apakah aku baik-baik saja, kata pertamanya adalah teguran. "Apa? Kamu ngomong ngawur apa, sih?" Bimaku itu tidak pernah membentak istri. "Memukul? Tidak mungkin. Pasti kamu yang berbuat salah, sampai dia marah kan?" "Saya tidak melakukan kesalahan apapun, Bu," aku melanjutkan aktingku dengan suara penuh kepiluan. Tiba-tiba dia muncul dengan perempuan itu, dan waktu saya bertanya, dia langsung marah-marah. Perempuan itu sekarang memakai baju saya, menggunakan barang-barang saya. "Ibu, mereka mengusir saya dari rumah. Sekarang saya duduk di koridor, dingin sekali, Bu." Separuh perkataanku adalah kebenaran, separuh lagi kebohongan, tetapi keputusasaan dalam suaraku 100% nyata. Terdengar suara gemerisik di seberang. Mungkin Ibu Ratna langsung bangkit dari tempat tidurnya. "Benar itu? Bima kan sedang dinas di Bali, bagaimana bisa dia ada di rumah?" "Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu apa-apa," aku meratap pilu. "Pasti perempuan jalang itu yang merayu Mas Bima. Mas Bima kan aslinya tidak seperti itu. Ibu, tolong ke sini. Tolong selamatkan saya." "Ibu kan ibunya Mas Bima, kalau ibu yang bicara pasti dia dengar." "Saya tidak mau rumah tangga kami hancur, Bu." Aku sengaja melimpahkan semua kesalahan pada perempuan asing itu, dan dengan cerdik mengangkat peran Ibu Ratna. Aku tahu ia gila kontrol dan selalu ingin membuktikan bahwa dialah yang paling berkuasa di keluarga. Menyelamatkan putranya dari cengkeraman perempuan licik dan kembali menjinakkan menantunya ini pasti akan menarik minatnya. Hening cukup lama. Aku bisa membayangkan Ibu Ratna sedang berpikir keras. Mungkin ia bimbang antara kata-kataku dan keyakinan butanya pada putranya, tetapi rasa ingin tahu dan hasrat untuk mengontrol pada akhirnya akan menang. "Baiklah," katanya. Suaranya sudah jauh lebih tenang. "Kamu diam di situ.
Jangan kemana-mana. Aku akan menelepon bapakmu dan langsung ke sana. Aku harus lihat dengan mata kepalaku sendiri, perempuan mana yang berani-beraninya menghancurkan rumah tangga kita. Iya Bu, terima kasih, Bu, isaku dengan suara penuh rasa syukur. Cepat datang ya, Bu, saya takut sekali. Aku menutup telepon. Senyum dingin tersungging di bibirku. Ikan pertama sudah memakan umpan. Ia tidak bertanya satu kata pun apakah aku terluka. Yang ia pedulikan hanyalah nama baik keluarga dan kekuasaannya sendiri. Ia datang bukan untuk menyelamatkanku, tetapi untuk meredam kekacauan dan meneguhkan posisinya. Namun, ia tidak tahu bahwa ia hanyalah boneka dalam sandiwara yang kuciptakan. Aku menyeruput kopiku. Rasa pahitnya anehnya membuat pikiranku jernih. Rencana ini baru permulaan. Ibu mertua saja tidak cukup. Pertunjukan ini butuh lebih banyak penonton. Semakin banyak orang, semakin memalukan dan semakin menyedihkan akibatnya. Aku kembali membuka daftar kontak dan mencari nomor ayah mertuaku, Bapak Suryo. Ia adalah seorang yang patriarkis dan konservatif, tetapi sangat mementingkan harga diri. Baginya, anak laki-laki punya simpanan di luar mungkin bukan masalah besar, tetapi membawa simpanan itu ke rumah, membuat keributan, dan mengusir istri adalah aib yang mencoreng nama baik keluarga. Aku tahu bagaimana cara menyerang titik lemahnya. Aku menekan tombol panggil. Panggilan kedua di pagi, yang menentukan ini akan jauh lebih dramatis. Setelah selesai menelepon Ibu Ratna, tanpa jeda aku langsung menelepon ayah mertuaku, Bapak Suryo. Dibandingkan ibu mertuaku, Bapak Suryo adalah orang yang lebih sulit dihadapi. Ia pendiam, sulit ditebak, dan selalu menjaga citra patriarkis dan berwibawa. Namun, aku tahu di balik penampilan luarnya itu, tersembunyi seorang pria yang sangat menjunjung tinggi martabat dan nama baik keluarga. Dan itulah titik lemahnya. Nada sambung berbunyi, dan Bapak Suryo hampir langsung mengangkat telepon, meskipun masih mengantuk. Suaranya tetap terdengar berwibawa. Halo, aku memulai aktingku lagi. Namun kali ini, skenarionya sedikit kuubah. Alih-alih meraung-raung, aku memerankan sosok menantu yang tertindas dan tak berdaya. Suaraku bergetar, dan aku sengaja terbata-bata. Bapak, ini Aulia. Aulia, pagi-pagi, begini ada apa? Suaranya terdengar heran. Bapak. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Mas Bima, aku kembali membiarkan kalimatku menggantung, membiarkan keheningan dan isak tangis yang berbicara. Bima kenapa? Apa dia memukulmu? Bapak Suryo mulai merasakan ada yang tidak beres. Bukan, Pak. Lebih parah dari itu, kataku dengan suara bergetar. Dia membawa perempuan lain ke rumah kami. Dia bilang saya harus menerima kalau dia punya istri simpanan. Katanya, wajar bagi pria sukses punya perempuan lain di luar demi menjaga citra keluarga. Saat saya menolak, dia mengusir saya dari rumah. Bapak, sekarang saya harus bagaimana? Aku sengaja memutarbalikkan fakta sedikit. Kata-kata istri simpanan dan citra keluarga ku tahu akan menusuk harga diri dan paham kolotnya tentang martabat. Bagaimana mungkin ia, yang selalu berkhotbah tentang moral dan martabat, bisa menerima kenyataan bahwa putranya sendiri memiliki pemikiran dan tindakan tak bermoral seperti itu, bahkan menggunakan citra keluarga sebagai dalih? Hening. Keheningan yang menakutkan di seberang sana. Terdengar napas berat Bapak Suryo. Aku tahu ia sedang dilanda syok dan amarah. Anak itu, benar-benar mengatakan itu, suaranya bergetar karena marah. Iya, Pak. Saya tidak mungkin berbohong pada Bapak. Dia bahkan bilang ini urusan suami istri, orang tua tidak perlu ikut campur. Tapi saya benar-benar tidak tahan, Pak. Saya rasa ini bukan lagi masalah kecil. Ini masalah kehormatan keluarga kita, martabat keluarga besar kita. Kalau orang lain tahu, apa kata mereka tentang putra Bapak Suryo? Maaf sudah merepotkan Bapak. Tapi saya benar-benar tidak punya tempat bersandar selain Bapak. Dengan cerdik,
Aku mengalihkan masalah dari konflik suami istri menjadi masalah kehormatan keluarga. Aku menempatkannya pada posisi kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk meluruskan putranya yang menodai martabat dan menegakkan kembali tatanan. Di mana anak itu? Di mana kau dan dia sekarang? Geram Bapak Suryo. Amarahnya sudah di puncak. Dia dan perempuan itu ada di dalam rumah, Pak. Pintunya dikunci jadi saya tidak bisa masuk. Saya sekarang duduk sendirian di koridor. Anak kurang ajar. Benar-benar kurang ajar, teriak Bapak Suryo. Kau diam di situ, jangan kemana-mana. Aku akan segera ke sana. Aku mau lihat apa dia masih menganggapku ayahnya. Tidak ada tempat bagi anak durhaka seperti itu di keluarga ini. Klik, ia menutup telepon. Aku tersenyum. Ikan besar lainnya sudah terpancing. 2 orang paling berkuasa di keluarga Bima akan datang. 1 untuk mempertahankan kekuasaan, 1 lagi untuk mempertahankan harga diri. Tidak ada satupun yang datang karena tulus mengkhawatirkanku. Tapi itu tidak penting. Tujuanku sudah tercapai. Namun, mertua saja tidak cukup. Pertunjukan ini harus sangat megah. Semua kerabat yang pernah memandangku sebelah mata harus hadir tanpa terkecuali. Aku ingin mereka menyaksikan sendiri jatuhnya idola yang selalu mereka hormati. Aku menggulir daftar kontak dan menemukan nomor Bibi Bima, adik perempuan Bapak Suryo. Ia adalah orang yang paling ember di keluarga. Kabar apapun yang melewati mulutnya akan menyebar ke seluruh penjuru. Dialah media massa paling kuat yang kubutuhkan. Halo? Aulia, ya? Pagi-pagi ada apa? Kabar baik? Terdengar suara riang sang bibi. Bibi, hu. Aku langsung menangis. Tangisan yang pilu dan menyayat hati. Saya sedih sekali, Mas Bima. Aku mengulangi skenario diusir oleh suami. Namun kali ini, aku menambahkan detail yang lebih menyentuh. Aku bilang selingkuhannya merobek bajuku dan memecahkan foto almarhumah nenekku. Aku menambahkan bahwa Bima menamparku sambil berkata, perempuan mandul sepertimu enyah saja, aku akan cari perempuan lain. Aku tahu detail seperti ini akan membuat darah wanita seperti bibiku mendidih. Ya ampun, astaga. Tidak bisa dipercaya. Bima benar-benar melakukan itu? Perempuan jalang itu siapa memangnya sampai berani begitu? Teriak bibiku di seberang telepon. Saya tidak tahu, Bi. Saya tidak punya tempat tujuan lagi. Saya bingung sekali. Mertua saya pasti akan membela putranya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar, Isaku. Aduh, kasihan sekali kamu, Nak. Sudah, jangan menangis. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan telepon bibi-bibi dan paman-paman yang lain. Kami akan segera ke sana. Ini harus diselesaikan. Tidak bisa kita biarkan perempuan licik seperti itu merajalela, deklarasi bibiku dengan berapi-api. Iya, Bi. Terima kasih. Saya hanya bisa percaya pada Bibi, aku berkata sambil terisak. Aku menutup telepon. Jauh di lubuk hati, rasa jijik membuncah. Aku tahu dalam 15 menit, ceritaku yang sudah dibumbui segala macam akan sampai ke telinga semua kerabat, dan didorong oleh rasa ingin tahu dan hasrat untuk menonton, mereka pasti akan datang berbondong-bondong. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Panggung sudah siap, penonton sedang dalam perjalanan. Sekarang, tinggal menunggu. Menunggu pertunjukan paling menarik dimulai. Sekitar 20 menit kemudian, lobi lantai 1 apartemen yang tadinya sepi di pagi hari tiba-tiba menjadi ramai. Yang pertama muncul adalah mertuaku. Ibu Ratna berjalan di depan dengan wajah penuh amarah. Bapak Suryo mengikuti di belakang dengan ekspresi kaku. Mereka langsung menuju tempatku duduk meringkuk, berpura-pura kedinginan dan ketakutan. Begitu melihatku, Ibu Ratna menghampiri, bukan untuk menanyakan kabarku, tetapi untuk menginterogasi. Benar atau tidak, jangan bohong. Di mana Bima? Kenapa kamu sendirian di sini? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata dengan suara lemah, Ibu, Bapak, saya tidak bohong, dia ada di atas bersama perempuan itu.
Pintunya dikunci, saya tidak bisa masuk. Aku berakting dengan gemetar, meringkuk seperti kucing yang dibuang, semenyedihkan mungkin. Bapak Suryo menatapku sekilas, lalu memandang ke lantai 25. Matanya masih penuh keraguan, tetapi melihatku dalam kondisi menyedihkan di pagi buta seperti ini, sepertinya ia mulai percaya ada yang tidak beres. Telepon dia, perintahnya. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan menekan nomor Bima. Nada sambung berbunyi beberapa kali, lalu mati. Ia mematikan panggilannya. Tidak diangkat, Pak, kataku dengan suara putus asa. Dari semalam sudah puluhan kali saya telepon, tapi tidak diangkat. Tepat pada saat itu, pintu lift kembali terbuka. Bibi, paman, dan hampir 10 kerabat lainnya tumpah keluar. Semua dengan wajah campuran antara khawatir dan penasaran. Aulia, ya ampun, kasihan sekali kamu. Bibi berlari menghampiriku dan memelukku, tetapi matanya dengan cepat melirik ke arah Bapak Suryo dan Ibu Ratna untuk membaca situasi. Mas, Mbak, kok ada kejadian besar begini kami baru tahu? Bima di mana? Kenapa istrinya dibiarkan sendirian begini? Ditegur oleh adiknya di depan banyak orang membuat Bapak Suryo merasa kehilangan muka. Ia berdeham dan berkata, dia ada di atas. Ada sedikit masalah. Masalah apa sampai harus mengunci pintu dan tidak membiarkan istrinya masuk? Kata paman yang paling muda, yang sifatnya ceplas-ceplos. Jangan-jangan yang dibilang Aulia benar? Dia benar-benar membawa perempuan lain ke rumah? Pertanyaan paman itu bagai menyiram bensin ke api. Orang-orang mulai berbisik. Ibu Ratna, melihat situasi berbalik merugikan putranya, segera mengubah sikap dan mulai memainkan peran sebagai ibu mertua yang malang. Ia menarikku dan mengelus kepalaku. Sudah, para adik ipar, jangan terlalu ribut, pasti ada salah paham. Saya kenal Bima. Dia sayang sekali sama istrinya. Mungkin mereka habis bertengkar. Lalu Aulia merajuk dan duduk di sini. Kita kan satu keluarga. Masalah apapun harus diselesaikan baik-baik di dalam rumah. Aku mencibir dalam hati. Ia benar-benar ahli dalam mengubah wajah. Baru saja ia mau menginterogasiku, sekarang ia membujukku dengan lembut. Semuanya demi menjaga muka dan tidak mau dipermalukan di depan kerabat. Tapi aku tidak akan membiarkannya mengalihkan topik dengan mudah. Aku memeluk Bibi dan menangis lebih keras. Bukan, Bi. Ibu salah. Mas Bima benar-benar. Aku kembali membiarkan kalimatku menggantung, memancing imajinasi orang-orang. Penghuni apartemen yang hendak berangkat kerja mulai melewati lobi dan menatap kerumunan itu dengan penasaran. Beberapa mengenali kami dan mulai berbisik. Itu kan pasangan unit 2508? Kelihatannya harmonis sekali, kenapa bertengkar begitu? Bisik-bisik tetangga membuat Bapak Suryo dan Ibu Ratna semakin gugup dan malu. Sudah, kita naik ke atas dan periksa, putus Bapak Suryo. Aulia, kau punya kunci? Buka pintunya. Aku menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Kunci saya diambil semua sama dia. Katanya dia tidak mau lihat wajah saya lagi. Kebohongan ini semakin memanaskan suasana. Kurang ajar, geram Bapak Suryo. Benar-benar dia melakukan itu? Satpam. Panggil Satpam. Suruh buka pintunya sekarang juga. Aku pemilik rumah ini, aku punya hak. Drama di lobi mencapai puncaknya. Ibu Ratna berusaha menenangkan kerabat, Bapak Suryo murka seolah ingin mendobrak pintu. Bibi dan para ipar lainnya entah menenangkanku atau ikut membumbui situasi. Dan aku, hanya duduk di sana, dengan sempurna memerankan istri malang yang terbuang, diam-diam menyaksikan kekacauan yang kuciptakan. Beberapa menit kemudian, 2 orang satpam berlari tergopoh-gopoh. Setelah mendengar penjelasan Bapak Suryo, mereka tampak bingung. Mohon maaf, Pak. Sesuai peraturan, kami tidak bisa merusak pintu unit secara sepihak, harus ada persetujuan dari penghuni atau permintaan dari polisi. Penghuninya itu saya. Teriak Bapak Suryo. Saya ayahnya Bima Aditya, pemilik rumah ini. Tapi sesuai data,
Penghuni unit ini tercatat atas nama Ibu Aulia Putri, kata salah satu satpam yang mengenaliku, dengan sopan. Semua orang kembali terkejut. Semua pandangan tertuju padaku. Ibu Ratna dan Bapak Suryo menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Kau bohong. Rumah ini dibeli dengan uang anakku, gagap Ibu Ratna. Saat itulah, aku perlahan bangkit berdiri dan menghapus air mataku. Suaraku tidak lagi lemah, melainkan tenang dan jelas. Bapak, Ibu, Bibi, Paman sekalian. Benar. Rumah ini atas nama saya pribadi. Selama ini saya menyembunyikannya, tapi saya rasa sekarang saatnya semua orang tahu kebenarannya. Aku menatap lurus ke mata Ibu Ratna dan Bapak Suryo, lalu berkata, saya bukan yatim piatu. Saya adalah putri tunggal pemilik Nusantara Group. Deklarasiku bagai bom atom yang meledak di tengah lobi, suasana yang sudah tegang menjadi beku total. Semua bisik-bisik dan gumaman berhenti, yang tersisa hanyalah tatapan penuh keterkejutan dan mulut yang ternganga. Sandiwara ini, sekarang saatnya membalikan kartu. Lobi diselimuti keheningan yang mencekam. Bahkan suara pendingin ruangan pun terdengar, saking sunyinya. Mertuaku membeku di tempat, seolah tersambar petir. Wajah mereka pucat pasi, bergantian antara kaget dan ngeri. Nusantara Group. Nama itu tidak asing bagi mereka. Salah satu raksasa properti terbesar di negara ini. Sebuah kekuatan raksasa yang bahkan tak berani mereka impikan. Dan menantu yang selama ini mereka remehkan dan hina karena yatim piatu, ternyata adalah putri mahkota dari kerajaan itu. Kau bilang apa tadi? Jangan mengada-ada. Ibu Ratna yang pertama kali sadar. Ia tergagap, suaranya tidak lagi tajam, melainkan bergetar karena tak percaya. Aku tidak menjawabnya. Sebaliknya, aku berbalik menghadap satpam. Suaraku sudah kembali ke wibawa aslinya. Tolong hubungi kantor pengelola, minta kepala pengelola datang ke sini. Sampaikan bahwa penghuni unit 2508 meminta pembukaan darurat karena ada orang asing yang masuk dan menduduki properti secara ilegal. Melihat perubahan sikapku yang drastis, ditambah dengan gelar putri pemilik Nusantara Group yang luar biasa, para satpam tidak lagi menunda-nunda dan segera menghubungi melalui radio mereka. Para kerabat juga akhirnya tersadar. Mereka menatapku dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi simpati palsu, melainkan campuran antara rasa takjub, penasaran, dan sedikit ketakutan. Mereka mulai berbisik satu sama lain tentang pembalikan nasib yang luar biasa ini. Beberapa menit kemudian, kepala pengelola gedung, seorang pria parubaya berperut buncit, berlari tergopoh-gopoh. Begitu melihatku, ia langsung membungkuk hormat. Ibu Aulia, maaf membuat Anda menunggu. Saya baru saja mendapat laporan, ada yang bisa saya bantu? Sikap hormat kepala pengelola semakin mengukuhkan identitasku, mertuaku kini tidak punya keraguan lagi. Mereka berdiri termangu dengan wajah kelabu. Ada yang menduduki apartemen saya tanpa izin, kataku singkat. Saya minta pihak pengelola bekerja sama dengan tim teknisi untuk segera membuka pintu. Baik. Akan segera kami laksanakan. Kepala pengelola mengangguk-angguk dan memberi perintah pada tim teknisi yang sudah siaga. Disaksikan oleh sekitar 20 orang, tim teknisi mulai bekerja. Suara bor dan dentingan logam memecah keheningan, menghantam suasana yang tegang seperti palu godam. Ibu Ratna dan Bapak Suryo berdiri di sudut, tak mampu berkata apa-apa. Mereka tahu, begitu pintu ini terbuka, segalanya akan runtuh. Sekitar 10 menit kemudian, kunci akhirnya berhasil dirusak dan pintu terbuka lebar. Kepala pengelola dan 2 satpam masuk lebih dulu, diikuti olehku, dan kerumunan orang yang penasaran berdesakan masuk. Pemandangan di dalam persis seperti yang kulihat di CCTV. Medan perang yang penuh jejak kebusukan, namun yang paling mengejutkan semua orang adalah pemandangan di kamar tidur. Pintu kamar tidak tertutup, dan dari ruang tamu, bagian dalamnya terlihat jelas. Di atas ranjang kami, Bima Aditya dan selingkuhannya, Rania,
tertidur lelap saling berpelukan tanpa sehelai benang pun. Dalam posisi yang sangat vulgar. Karena suara dan cahaya yang tiba-tiba, mereka terkejut dan terbangun. Bima mengucek mata dan menatap keluar dengan bingung. Saat melihat serombongan orang yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri berdiri di depan pintu, wajahnya pucat pasi. Ia menjerit dan buru-buru menarik selimut tipis untuk menutupi dirinya dan kekasihnya. Tapi sudah terlambat. Semua orang sudah melihatnya dengan jelas. Ibu Ratna menjerit dan jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya. Ia mungkin tak pernah membayangkan seumur hidupnya akan menyaksikan pemandangan memalukan dari anak emasnya ini. Bapak Suryo membeku seperti batu. Wajahnya berubah ungu karena marah dan malu. Ia menunjuk Bima dengan tangan gemetar, tetapi hanya bisa membuka tutup mulut tanpa bisa berkata apa-apa. Para kerabat terperangah, ada yang menutup mulut, ada yang memalingkan wajah, ada yang berdecak sambil menggelengkan kepala, sebuah komedi tragis yang penuh kekacauan. Bima dan Rania panik, tergesa-gesa mencari pakaian. Mereka seperti tikus yang terperangkap, tak ada tempat untuk lari. Aku berdiri di tengah ruang tamu, melipat tangan, diam-diam menyaksikan semuanya. Tidak ada rasa puas, tidak juga sakit. Hatiku hampa. Inilah akhir yang ia pilih. Inilah aib yang pantas ia dan keluarganya terima. Drama penggerebekan ini berakhir dengan cara yang paling dramatis. Di tengah kekacauan dan bisik-bisik celaan, aku membuka mulut, suaraku tidak keras, tetapi cukup tegas dan jelas untuk mengalahkan semua kebisingan. Sekarang, apakah semua sudah melihatnya dengan jelas? Semua pandangan tertuju padaku. Aku menatap lurus pada Bapak Suryo yang masih membeku. Bapak, apakah ini yang disebut menjaga nama baik keluarga yang selalu Mas Bima katakan pada saya? Pertanyaanku bagai pisau yang mengiris lukanya. Bapak Suryo terhuyung dan bersandar di dinding untuk menopang tubuhnya. Aku kembali berbalik pada Ibu Ratna yang masih menangis di lantai. Ibu, apakah ini anak emas Ibu? Kebanggaan Ibu? Ibu Ratna menatapku dengan mata penuh kebencian dan dendam, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata apapun sudah tidak ada artinya. Sandiwara mereka telah berakhir. Ruangan diselimuti keheningan yang berat. Hanya isak tangis Ibu Ratna dan napas terengah-engah Bima yang mengisi kesunyian itu. Ia akhirnya berhasil mengenakan celananya dengan tergesa-gesa, tetapi atasannya masih telanjang. Penampilannya kuyu dan menyedihkan. Selingkuhannya, Rania, meringkuk di sudut tempat tidur dengan selimut tipis melilit tubuhnya. Wajahnya pucat karena takut dan malu. Para kerabat berdiri diam, mereka saling pandang, lalu menatap keluarga Bima. Mereka sadar, mereka datang bukan lagi untuk menceramahi menantu yang kurang ajar, melainkan menjadi penonton tak berdaya dalam sebuah tragedi keluarga yang tak bisa lebih memalukan lagi. Saat itu, Bima, yang sudah sedikit pulih dari kepanikan awalnya, sepertinya berhasil mendapatkan sedikit ketenangan. Ia tidak lagi berteriak atau menyangkal. Ia tahu segalanya sudah berakhir. Perlahan, ia keluar dari kamar tidur dan berdiri di hadapanku. Dan tanpa ragu, ia berlutut. Aulia, aku salah, katanya dengan suara parau. 2 baris air mata mengalir, ini salahku. Aku sudah gila. Aku seperti kesurupan. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku bersumpah tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Demi 5 tahun kebersamaan kita, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Akting suami yang menyesal dimulai. Ia menangis dan memohon dengan menyedihkan. Jika ini adalah diriku yang kemarin, mungkin hatiku akan luluh. Tetapi diriku yang hari ini, hatiku sudah sekeras batu. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku, tanpa rasa kasihan, hanya dengan pandangan jijik. Aku tahu air mata ini bukan air mata penyesalan sejati, melainkan air mata ketakutan. Ia takut kehilangan kehidupan mewah yang kubawa, takut kehilangan rumah ini, mobil ini, dan masa depannya. Melihat aku tidak bereaksi, Ibu Ratna seolah mendapat keberanian. Ia terhuyung-huyung bangkit dan merangkak ke samping putranya, mulai meraung-raung. Iya, Nak.
Dia sudah mengaku salah. Orang yang lari bisa dikejar, tapi orang yang menyesal harus dimaafkan. Kamu kan istri dan menantu di rumah ini, kamu harus memaafkan dengan hati yang lapang. Manusia bisa saja berbuat salah, maafkan dia kali ini saja, ya? Biar ibu yang akan menghajarnya habis-habisan. Ibu mohon padamu. Ibu dan anak itu mementaskan drama tragis bersama, mencoba menekanku dengan menggunakan emosi dan moralitas. Mereka pikir, di depan begitu banyak kerabat, aku tidak akan tega memperbesar masalah dan akan mundur selangkah demi menjaga keharmonisan. Tapi mereka salah. Aku tidak menjawab mereka. Aku diam-diam berbalik dan berjalan ke smart TV yang tergantung di dinding. Dari tasku, aku mengeluarkan sebuah USB kecil dan mencolokkannya ke port. Dengan tenang, aku menekan beberapa tombol di remote. Layar TV menyala, dan apa yang muncul setelahnya benar-benar membungkam semua akting ibu dan anak itu. Itu adalah rekaman dari CCTV. Semua adegan sejak Bima dan Rania masuk ke rumah. Video diputar cepat, tetapi adegan-adegan kunci diputar ulang dalam gerakan lambat yang jelas. Semua orang di ruangan itu kembali menahan napas. Mereka melihat Bima dan Rania bercinta di sofa. Mereka melihat Rania dengan tak tahu malu menggeledah ruang gantiku dan mencoba barang-barang mewahku. Dan yang paling mengerikan, mereka mendengar dengan jelas percakapan Bima dengan kekasihnya. Sebentar lagi, sayang. Dia itu yatim piatu, tidak punya siapa-siapa, dan tergila-gila padaku. Cukup dengan beberapa kata manis, dia pasti akan nurut. Nanti pada waktu yang tepat, aku akan mengusirnya diam-diam. Harta ini, rumah ini, semuanya akan menjadi milik kita. Setiap kata menggema dengan tegas dan kejam di dalam ruangan. Rekaman itu menelanjangi semua kebohongan, perhitungan, dan kehinaan Bima Aditya. Kini tidak ada lagi yang bisa berkata bahwa itu hanyalah kesalahan sesaat. Ini jelas merupakan konspirasi yang telah direncanakan sejak lama. Bima dan Ibu Ratna menatap layar TV. Wajah mereka sepucat mayat. Mereka tak pernah membayangkan semua tindakan dan ucapan mereka terekam dengan begitu jelas. Perangkap yang kupasang jauh lebih sempurna dan kejam dari yang mereka bayangkan. Setelah video selesai, aku mematikan TV. Ruangan kembali hening, tetapi kali ini adalah keheningan kebenaran yang telanjang. Aku berbalik lagi dan menatap lurus pada Bima yang masih membeku di lantai. Masih ada yang mau dikatakan? Suaraku sedingin es. Ia tidak menjawab, hanya menunduk sambil mengguncang bahunya. Ia tahu segalanya benar-benar sudah berakhir. Tidak perlu ada kata-kata lagi. Video itu adalah vonis yang paling kuat. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara jelas dan kuat agar semua orang bisa mendengar. Bima Aditya, mulai detik ini, kau dan aku tidak punya hubungan apa-apa lagi. Surat cerai akan dikirim oleh pengacaraku besok. Dalam waktu 24 jam, kemasi barang-barangmu dan keluar dari rumah ini beserta semua milikku. Aku memandang berkeliling pada Ibu Ratna dan semua kerabat. Bapak, Ibu, Bibi, Paman, terima kasih sudah datang dan menjadi saksi hari ini. Pertunjukan sudah selesai, kalian semua boleh pulang. Deklarasiku tegas, dingin, dan tidak memberi celah bagi siapapun untuk menyela. Orang-orang saling pandang, lalu satu persatu diam-diam berbalik dan mulai pergi. Mereka pergi dalam rasa malu dan canggung. Drama yang tadinya ingin mereka tonton dengan penuh semangat, pada akhirnya menjadikan mereka pemeran pendukung yang menyedihkan. Di rumah yang luas itu, kini hanya tersisa aku, Bima, orang tuanya, dan selingkuhannya yang meringkuk di sudut. Tetapi bagiku, mereka semua kini hanyalah orang asing. Ketika para kerabat akhirnya pergi dalam keheningan dan kecanggungan, apartemen yang luas itu terasa anehnya kosong dan dingin. Keributan telah berlalu, yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan masa depan yang hancur berkeping-keping. Bima masih berlutut di sana, tak mampu mengangkat kepalanya. Ibu Ratna terduduk di lantai, bergumam tak jelas dengan tatapan kosong. Bapak Suryo, yang seumur hidupnya patriarkis, kini tampak 10 tahun lebih tua. Ia bersandar di dinding, menatap hampa ke udara. Mereka kalah.
Bukan hanya karena tertangkap basah, tetapi karena semua kebohongan dan perhitungan busuk mereka terungkap di hadapan semua orang, mereka kalah telak. Mereka mungkin belum bisa mencerna pukulan telak ini. Mereka mungkin berpikir, meskipun berbuat salah, paling banter hanya akan berakhir dengan gugatan cerai yang alot. Mereka mungkin berpikir, aku yang yatim piatu ini, jika pergi dari sini, harus memulai lagi dari nol tanpa apa-apa. Mereka belum mengerti skala badai yang sesungguhnya akan mereka hadapi. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Suara bel yang sopan, berbeda dari keributan sebelumnya. Semua orang terkejut. Bima mengangkat kepala dengan tatapan bingung. Siapa lagi yang datang dalam situasi seperti ini? Aku tidak terkejut. Dengan tenang, aku berjalan untuk membuka pintu. Di luar pintu berdiri sahabatku, pengacara Dewi, dan di sampingnya, seorang pria parubaya berpenampilan rapi, berwibawa, dan profesional. Dia adalah Pak Handoko, asisten terdekat ayah dan kepala tim hukum di grup kami. Kamu baik-baik saja? Bisik Dewi dengan tatapan khawatir. Aku mengangguk ringan. Masuklah. Sekarang waktunya perkenalan resmi. Aku mundur selangkah, memberi jalan bagi Dewi dan Pak Handoko untuk masuk. Kehadiran dua orang asing, terutama aura Pak Handoko, membuat udara di ruangan itu semakin tegang. Ibu Ratna dan Bapak Suryo menatap mereka dengan curiga. Bima juga berdiri dengan wajah waspada. Siapa mereka? Tanyanya padaku dengan suara parau. Aku tidak menjawabnya, aku berjalan ke samping Pak Handoko dan berkata dengan jelas. Bapak, Ibu, perkenalkan, ini adalah pengacara saya yang akan mengurus gugatan cerai, Mbak Dewi. Dan ini adalah Pak Handoko dari Nusantara Group, beliau datang atas mandat dari ayah saya untuk menangani beberapa masalah. Nama Nusantara Group sekali lagi membuat udara membeku, tetapi kali ini dengan makna yang berbeda. Ayah? Bima tergagap. Ayah siapa? Kau bicara apa? Aku menatap matanya lurus, tatapan yang dingin dan asing. Bima Aditya, pernahkah kau bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku yang yatim piatu ini bisa tinggal di apartemen mewah seperti ini, dan hidup santai tanpa bekerja? Pernahkah kau bertanya-tanya, bagaimana mungkin kau, seorang manajer di perusahaan kecil, bisa begitu mudah mendapatkan kontrak-kontrak bagus? Setiap pertanyaanku bagai pisau yang menusuk harga dirinya. Bima mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang salah, sebuah kebenaran mengerikan yang tak pernah berani ia bayangkan. Saat itu, Pak Handoko membuka suara dengan nada tenang namun berwibawa. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Handoko, kuasa hukum dari Bapak Hartono, pemilik Nusantara Group. Dan Ibu Aulia Putri ini adalah putri tunggal beliau. Bom kedua yang lebih besar dari penggerebekan tadi meledak. Jika tadi adalah syok, sekarang adalah kengerian. Ibu Ratna ternganga, matanya membelalak, tak mampu berkata apa-apa. Bapak Suryo terhuyung, jika tidak bersandar di sofa, mungkin ia sudah pingsan. Bima menatapku, lalu menatap Pak Handoko. Matanya penuh kegilaan dan ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Ia menggelengkan kepala seperti orang gila. Dia bilang dia yatim piatu. Itu karena nona muda kami ingin mencari cinta yang tulus, kata Pak Handoko dengan nada menyindir. Tapi sepertinya beliau salah memilih orang. Pak Handoko membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk dokumen, dan meletakkannya di atas meja. Bima Aditya, ini adalah sertifikat kepemilikan apartemen ini. Atas nama tunggal Ibu Aulia Putri, properti hibah dari ayah beliau sebelum menikah. Dan ini, dokumen mobil Mercedes yang kau pakai. Juga milik Ibu Aulia Putri. Dan ini, ia menunjuk tumpukan dokumen lain, adalah salinan rekening bank Anda. Di sini tercatat dana sebesar 1 miliar rupiah yang ditransfer oleh Ibu Aulia Putri sebagai modal usaha. Secara hukum, ini adalah harta pribadi Ibu Aulia. Kami punya semua bukti asal-usul dana ini.
Di depan mata Bima, segalanya runtuh. Rumah yang ia tinggali, mobil yang ia kendarai, modal usaha yang ia banggakan pada teman-temannya. Semuanya bukan miliknya. Ia tidak punya apa-apa. Ia hanyalah seorang penipu, benalu yang hidup menumpang di atas kekayaan orang lain. Dan satu hal lagi, kali ini Dewi yang berkata dengan suara tajam. Perusahaan tempatmu bekerja, PT Anugrah Konstruksi, tahukah kau bahwa investor terbesarnya adalah salah satu anak perusahaan dari Nusantara Group? Menurutmu bagaimana kau bisa begitu mudah naik jabatan dan mendapatkan proyek? Semua itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Bapak Hartono agar suami pilihan putrinya bisa hidup dengan nyaman. Tapi kau mengkhianati semua kepercayaan itu. Karier Bima, seluruh harga dirinya, ditelanjangi. Ia bukanlah pria sukses hasil jerih payahnya sendiri. Ia hanyalah bidak catur, boneka di atas papan permainan yang lebih besar yang bahkan tidak ia sadari. Kebenaran ini lebih kejam daripada tertangkap basah selingkuh. Kebenaran ini menghancurkan dirinya luar dalam. Ia jatuh terduduk di lantai dan mulai tertawa seperti orang gila. Hahaha. Jadi begitu. Jadi ini semua hanya permainan. Tawanya semakin lama semakin getir dan pilu. Keluarga Bima hancur total. Bukan karena aib perselingkuhan, tetapi karena kebenaran mengerikan dari menantu yang begitu mereka siksa. Tawa gila Bima Aditya menggema di seluruh rumah. Tawa itu penuh dengan kepahitan, keputusasaan, dan cemoohan pada diri sendiri. Pria yang selalu percaya diri dengan penampilan dan kemampuannya itu kini sadar bahwa ia hanyalah seorang badut dalam drama kehidupan. Ia pikir ia adalah pemburu, ternyata ia adalah mangsa. Ia pikir ia mendapatkan anak yatim piatu yang mudah diatur, ternyata ia mendapatkan seekor phoenix yang mampu membakar segalanya. Ibu Ratna, yang sudah pulih dari syok awalnya, sepertinya tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Ia terhuyung-huyung bangkit dan menghampiriku. Matanya tidak lagi penuh kebencian, melainkan permohonan yang menyedihkan. Ia memegang tanganku dan bercucuran air mata. Aulia. Nak. Ibu minta maaf. Ibu tidak tahu. Nenek tua ini sudah pikun. Tolong, maafkan ibu, dan maafkan juga Bima. Dia hilaf, nak, dia tergoda oleh perempuan jalang itu. Kamu kan istrinya, kamu harus menyelamatkannya. Tolong sampaikan satu kata saja pada ayahmu. Jangan buat dia menderita. Keluarga kami tidak boleh hancur begini. Keluarga kami? Aku menepis tangannya dengan dingin. Ibu, jangan berani-beraninya menggunakan kata kami. Apakah ibu pernah menganggap saya sebagai keluarga? Bukankah ibu hanya menganggap saya sebagai pembantu yang tidak dibayar, atau mesin pembuat anak yang bisa diinjak-injak sesuka hati? Kata-kataku bagai belati yang menusuk jantung Ibu Ratna. Ia berdiri termangu, hanya bisa membuka tutup mulutnya. Kata-kata apapun sudah tidak ada artinya. Bapak Suryo, yang seumur hidupnya patriarkis, juga tidak bisa lagi mempertahankan wibawanya. Ia mendekat dan memohon dengan suara bergetar. Nak, Mbak Aulia, masalah ini kesalahan keluarga kami. Kami tidak bisa melihat gunung di depan mata dan telah berbuat jahat padamu. Kami salah, tolong demi 5 tahun kebersamaan, berikan Bima jalan keluar. Kalau dia kehilangan pekerjaan dan segalanya, hidupnya akan berakhir. Mereka mengubah panggilan mereka. Mereka sadar siapa yang memegang kekuasaan di sini. Tetapi apakah permintaan maaf yang terlambat ini bisa menghapus semua luka yang telah mereka berikan? Aku menatap keluarga yang diambang kehancuran itu. Tidak ada rasa puas, yang ada hanyalah ironi nasib yang menggelikan. Aku pernah mendambakan pengakuan dan cinta dari mereka. Aku melakukan segalanya untuk menjadi menantu yang baik. Tetapi mereka menolakku. Sekarang, saat aku tidak lagi membutuhkan mereka, mereka kembali dan memohon. Saat itu, Pak Handoko angkat bicara. Suaranya tetap tenang dan profesional. Bapak dan Ibu berbicara dari sisi emosional, tetapi kami akan menanganinya secara hukum.
Bima Aditya telah melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Uang 1 miliar rupiah yang ditransfer oleh Ibu Aulia atas nama modal usaha, pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk pihak ketiga. Kami memiliki semua bukti mengenai hal ini. Jika kami menempuh jalur hukum sampai akhir, Bima Aditya bisa dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman pidana yang tidak ringan. Dua kata hukuman pidana membuat wajah keluarga Bima kembali pucat pasi. Mereka pikir ini hanyalah gugatan cerai perdata, tetapi kini terancam menjadi kasus pidana. Tidak. Tidak bisa. Gumam Bima. Ia menatapku dengan mata putus asa. Aulia, tolong jangan dorong aku ke jurang. Aku akan kembalikan semuanya. Aku akan keluar dari rumah ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tolong, jangan gugat aku secara pidana. Ia merangkak ke kakiku, mencoba memegang kakiku, tetapi aku mundur selangkah. Bukan aku yang mendorongmu ke jurang, cibirku. Keserakahan dan kebohonganmu lah yang membawamu ke sana. Kau menggali kuburanmu sendiri, Bima Aditya. Tepat pada saat itu, selingkuhannya, Rania, yang sejak tadi meringkuk di kamar tidur, sepertinya sadar bahwa kapal bernama Bima Aditya akan segera tenggelam. Ia tidak bisa lagi duduk diam. Ia buru-buru mengenakan kemeja Bima untuk menutupi tubuhnya yang nyaris telanjang dan berlari keluar. Ia tidak menatap Bima atau aku, melainkan langsung berlari ke hadapan Ibu Ratna dan Bapak Suryo dan berlutut, "Tante, Om, maafkan saya. Saya ditipu oleh Mas Bima." Ia mulai berakting sambil bercucuran air mata. Dia bilang akan segera bercerai. Dia bilang istrinya perempuan udik yang tidak bisa apa-apa. Dia bilang tidak punya perasaan apapun pada istrinya. Saya terlalu mencintainya, jadi saya percaya begitu saja. Saya tidak tahu akan jadi begini. Saya bersumpah, Tante, Om, saya tidak ada niat menghancurkan rumah tangga siapapun. Saya juga korban. Akting wanita naif yang ditipu oleh pria hidung belang itu sempurna. Ia melimpahkan semua kesalahan pada Bima dan menjadikan dirinya korban yang patut dikasihani untuk lepas dari tanggung jawab. Melihat kekasih yang semalam masih membisikkan cinta kini mengkhianatinya, Bima menatapnya dengan mata penuh amarah dan tak percaya. Kau bilang apa? Aku menipumu? Rania menatapnya dengan tajam. Tidak ada lagi kelembutan. Kau lupa apa yang kau katakan padaku? Kau bilang istrimu itu tua, jelek, dan kampungan. Kau bilang kau hidup bersamanya hanya karena kasihan. Kau bilang akan segera menikahiku dan memberiku status yang layak. Itu semua katamu. Bukan aku yang mengarang. Bima terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Itu memang kata-katanya. Ia telah merendahkan dan menghinaku di depan kekasihnya. Dan sekarang, ia ditusuk dari belakang sebagai balasannya. Drama saling bongkar aib dari pasangan selingkuh itu membuat suasana semakin menyedihkan. Keluarga Bima yang mencoba membereskan masalah, kini harus menonton satu lagi pertunjukan kotor. Mereka benar-benar kehilangan muka. Aku berdiri diam dan menyaksikan. Aku tahu ini belum berakhir. Drama sang selingkuhan baru saja dimulai, dan aku sudah menyiapkan skenario lain untuknya. Akting Rania sangat meyakinkan. Ia menangis, memohon, dan berusaha menciptakan citra sebagai korban naif yang tertipu oleh pria hidung belang. Ibu Ratna dan Bapak Suryo yang sedang kalut sepertinya mulai mempercayai kata-katanya. Mereka menatap putra mereka dengan pandangan campuran antara marah dan kecewa. Mungkin dalam hati mereka juga ingin percaya bahwa putra mereka hanya hilaf sesaat dan biang keladi sesungguhnya adalah perempuan licik ini. Benar katamu? Tanya Ibu Ratna dengan nada yang sedikit melunak. Kau punya bukti? Ada, Tante, ada. Rania mengangguk-angguk seolah menemukan tali penyelamat. Dia selalu mengirim pesan WhatsApp menghina istrinya. Dia juga membuat berbagai janji. Saya punya semua pesan itu. Kalau Tante tidak percaya, saya bisa tunjukkan. Ia melirik tas tangannya yang terlempar di sudut ruangan. Di dalamnya ada ponselnya.
Ia pikir pesan-pesan itu akan menyelamatkannya. Dengan membongkar aib Bima, ia bisa bersekutu dengan keluarganya atau setidaknya menghindari keterlibatan. Ia berpikir dengan cermat, tetapi ia tidak tahu bahwa aku telah berpikir jauh lebih cermat darinya. Aku tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat mata pada Dewi. Dewi tersenyum penuh arti dan berkata dengan tenang, "Mbak Rania, katanya buktinya ada di pesan WhatsApp ya? Kebetulan, kami juga punya beberapa pesan. Tidak tahu ya, apakah isinya sama dengan yang Mbak punya?" Dewi menyalakan tabletnya. Di layar, muncul beberapa tangkapan layar percakapan WhatsApp. Silakan semua yang ada di sini lihat bersama. Dewi memutar layar tabletnya ke arah keluarga Bima dan Rania. Isi pesannya terlihat jelas. Tapi itu bukan isi yang diharapkan Rania. Itu adalah percakapan lain yang ia pikir sudah ia hapus. "Rania. Mas, istri menyebalkanmu itu sudah berangkat dinas? Malam ini ke apartemenku ya, kangen banget." "Bima, kangen aku atau kangen kartuku?" "Rania, dua-duanya dong." Tas Louis Vuitton keluaran baru bagus banget deh. Belikan ya, anggap saja uang tutup mulut karena aku mau jadi simpananmu." "Bima, tas lagi? Bulan lalu kan sudah kubelikan Chanel." "Rania, kan itu uang istrimu, bukan uangmu." "Pelit amat. Bilang saja habis untuk entertain." Perempuan bodoh itu tidak akan tahu apa-apa. Baris demi baris percakapan vulgar dan busuk itu berlanjut. Percakapan itu menelanjangi wajah asli Rania, yaitu seorang wanita materialistis. Ia sama sekali tidak naif. Ia tahu persis bahwa Bima sudah menikah, bahkan menghasutnya untuk berbohong padaku demi memeras uang. Dewi terus menggulir layar, menunjukkan percakapan lain. "Rania. Mas, kapan sih kamu mau cerai sama perempuan itu? Aku sudah muak jadi simpanan." "Bima, sabar sedikit. Orang tuaku rewel, jadi butuh rencana." "Rania. Kalau begitu kita jebak saja. Kita buat seolah-olah istrimu selingkuh, lalu kita gerebek. Dengan begitu kamu bisa cerai tanpa harus bayar pesangon sepeser pun. Semua hartanya jadi milikmu, jadi milik kita." Pada bagian ini, ruangan kembali hening. Tapi keheningan kali ini lebih mengerikan. Konspirasi itu, rencana itu, lebih jahat dan kejam daripada pengkhianatan. Mereka bukan hanya menginginkan uangku, tetapi juga ingin menghancurkan kehormatanku. Rania menatap layar tablet dengan nanar. Wajahnya benar-benar pucat. Ia gemetar dan tergagap. Tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa mendapatkan pesan ini?" Dewi mencibir. "Bagaimana kami mendapatkannya tidak perlu kau tahu. Yang perlu kau tahu, dengan bukti ini, kau bukan lagi korban. Kau adalah kaki tangan dalam konspirasi penipuan dan pencemaran nama baik. Kalau materi ini kami serahkan ke polisi, pengadilan, dan kantormu, bagaimana menurutmu masa depanmu?" Rania jatuh terduduk di lantai. Dramanya benar-benar berakhir. Ia telah menggiring dirinya sendiri ke jalan buntu. Berniat memerankan korban, akhirnya ia menjadi pelaku kejahatan yang tak terbantahkan. Ibu Ratna dan Bapak Suryo menatapnya dengan pandangan campuran antara jijik dan marah. Mereka telah ditipu. Putra mereka bukan digoda oleh rubah, melainkan bersekongkol dengan ular berbisa untuk mencelakai seluruh keluarga. "Pergi dari rumahku sekarang juga," teriak Ibu Ratna sambil menunjuk wajah Rania. "Perempuan kotor dan pembohong, kau yang sudah menghancurkan anakku." Rania tidak punya muka lagi untuk tinggal. Ia tergesa-gesa mengambil tas dan pakaiannya, lalu lari keluar rumah seperti pencuri, tanpa menoleh ke belakang. Setelah Rania pergi, ruangan itu hanya menyisakan orang-orang yang hancur dan putus asa. Drama sang selingkuhan telah berakhir, tetapi tragedi keluarga Bima masih tersisa. Saat itu, Pak Handoko berkata dengan suara berwibawa dan dingin. "Sekarang, mari kita bicarakan harga dari sebuah kebohongan." Ia menatap lurus pada Bima dan orang tuanya. Drama yang menarik sudah selesai. Sekarang saatnya kita bicara hukum. Di mata Pak Handoko,
tidak ada sedikit pun ampunan. Dan aku tahu, hukuman yang sesungguhnya untuk Bima dan keluarganya baru saja dimulai. Begitu pintu terbanting di belakang Rania, semua kekacauan seolah mereda. Tapi itu hanyalah keheningan sebelum badai yang lebih besar. Keluarga Bima kini tidak bisa lagi melimpahkan kesalahan pada siapapun, tidak ada lagi peran yang bisa mereka mainkan. Mereka harus menghadapi kebenaran yang telanjang, menghadapi aku, pengacaraku, dan hukum. Pak Handoko tidak memberi mereka waktu untuk tenggelam dalam keputusasaan. Ia meletakkan surat perjanjian cerai yang sudah disiapkan di atas meja. Bapak, Ibu, dan Bima Aditya, ini adalah syarat yang kami ajukan. Pertama, cerai dengan segera. Kedua, Bima Aditya harus keluar dari apartemen ini dalam waktu 24 jam dan tidak boleh membawa harta apapun selain barang-barang pribadinya. Ketiga, mobil Mercedes dan uang tunai 1 miliar rupiah yang pernah diberikan oleh Ibu Aulia harus dikembalikan penuh tanpa kurang sepeser pun. Kami beri waktu 6 bulan. Pak Handoko berhenti sejenak, mengamati reaksi mereka, lalu mengucapkan syarat terakhir, dan yang paling penting, syarat keempat. Jika kalian menyetujui dan melaksanakan semua syarat ini dengan baik, kami tidak akan menuntut pertanggungjawaban pidana atas penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik. Ini adalah satu-satunya jalan agar Bima Aditya tidak masuk penjara. Satu-satunya jalan. 4 kata itu adalah tali penyelamat sekaligus vonis. Mereka harus memilih antara kehilangan seluruh harta atau anak mereka masuk penjara. Tentu saja, mereka tidak punya pilihan lain. Bapak Suryo, yang seumur hidupnya angkuh, kini harus menundukkan kepala. Dengan tangan gemetar, ia mengambil surat perjanjian itu, membacanya sekilas, lalu menghela napas panjang. Kami setuju. Bima hanya mengangguk pasrah seperti orang linglung. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, kekasih, rumah, mobil, dan sebentar lagi, kariernya. Ia tidak punya kartu lagi untuk bernegosiasi. Surat perjanjian ditandatangani dengan cepat di hadapan pengacara. Saat Bima menuliskan namanya di kolom suami, aku melihat tangannya bergetar. Mungkin pada saat itu, ia baru benar-benar menyadari betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan. Setelah semua urusan selesai, Pak Handoko dan Dewi pamit pulang. Pak Handoko tak lupa mengingatkan, 24 jam dimulai dari sekarang. Di dalam rumah, kembali hanya tersisa aku dan keluarga itu. Tapi kini, perannya sudah berbalik total. Aku adalah pemilik rumah ini, dan mereka adalah tamu tak diundang yang harus segera pergi. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Aku pindah ke kamar tamu dan membiarkan mereka menggunakan kamar utama untuk mengemasi barang. Dari seberang, samar-samar terdengar suara tangisan, pertengkaran, dan saling menyalahkan. Ibu Ratna menyalahkan Bima karena bodoh tergoda perempuan, Bima menyalahkan orang tuanya karena terlalu meremehkanku sehingga masalah menjadi sebesar ini. Mereka saling menggigit, tetapi semuanya sudah terlambat. Keesokan paginya, Bima dan orang tuanya mengemasi barang dalam diam, karena hampir semua barang di rumah ini adalah milikku, tidak banyak yang bisa mereka bawa. Saat mereka menarik koper terakhir dan hendak keluar dari pintu depan, Bima berhenti dan menoleh padaku untuk terakhir kalinya. Aulia, panggilnya dengan suara parau. Jangan katakan apa-apa lagi, potongku. Semuanya sudah berakhir. Semoga kau menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku mengatakannya dengan tenang, tanpa dendam. Menyimpan kebencian hanya akan membebani hatiku. Hukuman terbesar baginya bukanlah balas dendamku, melainkan rasa bersalah dan penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Setelah mereka pergi dan pintu tertutup, kedamaian pun datang. Aku berdiri di tengah rumah yang kosong dan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, aku bebas. Beberapa hari berikutnya, hidupku perlahan kembali normal. Aku memanggil orang untuk membersihkan seluruh rumah dan membuang semua barang yang meninggalkan jejak mereka. Aku membeli tempat tidur baru, sofa baru. Aku ingin menghapus semua jejak masa lalu. Berita perceraian kami dan kejatuhan Bima menyebar dengan cepat. PT Anugrah Konstruksi,
tempat Bima bekerja, langsung memecatnya. Perusahaan manapun tidak akan mempertahankan karyawan yang terlibat skandal moral sebesar itu, apalagi yang melibatkan pemegang saham mayoritas seperti Nusantara Group. Kehilangan pekerjaan, rumah, dan menanggung utang besar, Bima hancur total. Ia terpaksa pindah ke sebuah kontrakan sempit bersama orang tuanya. Kehidupan yang pas-pasan dan omelan ibunya yang tak henti-hentinya membuatnya menjadi orang yang pendiam, pemarah, dan pemabuk. Keluarga Bima sedang membayar mahal harga dari keserakahan dan keangkuhan mereka. Aku tidak lagi peduli pada mereka. Aku mulai merencanakan hidup baruku. Aku ingin melakukan sesuatu yang menjadi milikku sendiri. Aku memutuskan untuk mendirikan usaha. Aku pikir, setelah kehilangan segalanya dan hidup menderita, keluarga Bima akan tahu diri dan diam. Tetapi aku sekali lagi meremehkan sifat tak tahu malu dan kebencian Ibu Ratna. Baginya, kehilangan uang dan kehormatan lebih menyakitkan daripada kehilangan anak emasnya dan harus mengakui kekalahan di hadapan menantu yang selalu ia hina. Ketika ia tidak bisa lagi menggangguku secara langsung, ia mulai menggunakan cara-cara kotor dan hina, menyerang kehormatan dan karierku. Ia mulai mendatangi kerabat, tetangga, dan kenalan lama, menyebarkan cerita yang sama sekali berbeda. Dalam ceritanya, aku adalah perempuan yang sejak awal berselingkuh, bersekongkol dengan kekasihku untuk menjebak suami, merebut hartanya, dan mengusir mertuanya. Ia memainkan peran sebagai ibu mertua yang malang, memohon dengan air mata pada setiap orang yang ia temui. Puncaknya adalah ketika ia datang ke kantor pusat perusahaan ayahku, Nusantara Group. Hari itu sedang ada rapat dewan direksi penting, banyak mitra utama dan wartawan berkumpul. Ibu Ratna, dengan pakaian lusuh, berlari ke lobi lantai 1, menangis, dan membuat keributan. "Kembalikan anakku, Pak Hartono, kau pikir karena kau konglomerat kau bisa berbuat seenaknya? Menyuruh putrimu merebut suami orang dan menghancurkan rumah tangga. Semuanya, lihat. Apa gunanya punya banyak uang kalau tidak bermoral seperti ini?" Ia berguling-guling di lantai, membuat keributan, dan menarik perhatian semua orang. Situasi menjadi kacau balau. Tim keamanan berlari untuk menahannya, tetapi ia memegang tiang dan terus berteriak dan mengumpat. Saat itu, aku yang berada di rumah mendapat kabar dari Pak Handoko. Aku merasakan kemarahan dan kelelahan pada saat yang bersamaan. Kebencian telah membuatnya menjadi orang gila yang tak punya malu. Haruskah aku ke sana? Aku ragu. Jika aku muncul, masalah akan semakin besar. Tetapi jika aku diam, orang-orang akan percaya pada kata-katanya dan nama baik ayah, serta grup akan tercoreng. Selagi aku ragu, Pak Handoko berkata di telepon, "Nona, tetap saja di rumah. Biar masalah ini Bapak dan saya yang tangani, Anda tidak perlu muncul." Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan ayah dan Pak Handoko, tetapi aku memutuskan untuk mempercayai mereka. Di lobi grup, di hadapan kerumunan yang penasaran dan puluhan lensa kamera, ayahku, Bapak Hartono, berjalan keluar dengan tenang. Ia sama sekali tidak marah atau panik. Ia menatap Ibu Ratna yang meraung-raung di lantai dengan tatapan tegas namun sedikit kasihan. Lalu, ia berbalik menghadap para wartawan, dan berkata dengan suara rendah namun berwibawa, "Hadirin sekalian, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Masalah pribadi putri saya sebenarnya tidak ingin saya bawa ke hadapan Anda semua, tetapi karena ibu ini telah menyeretnya ke sini, saya merasa bertanggung jawab untuk mengklarifikasi semuanya." Ayah memberi isyarat pada Pak Handoko. Pak Handoko membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk dokumen, dan membagikannya satu persatu kepada wartawan. Di dalam dokumen ini, kata ayah, terdapat salinan semua bukti yang berkaitan dengan perceraian putri saya. Video dan foto perselingkuhan menantu saya, bukti penipuan harta, dan bahkan isi pesan di mana ia berencana menjebak istrinya bersama selingkuhannya. Kami sebenarnya tidak ingin mempublikasikan ini karena ini adalah aib. Tetapi hari ini, demi menjaga kehormatan, kami terpaksa membukanya. Para wartawan buru-buru membolak-balik dokumen itu, terdengar gumaman dan tatapan kaget, kebenaran terungkap dengan sangat jelas. Ayah melanjutkan,
mengenai tuduhan bahwa putri saya merebut suami dan mengusir mertua, saya hanya akan mengatakan satu hal. Rumah itu adalah harta putri saya sebelum menikah, dan yang harus pergi adalah orang yang berkhianat. Hukum dan moralitas ada di pihak kami. Ayah menatap Ibu Ratna dan merendahkan suaranya sedikit. Ibu, saya mengerti penderitaan seorang ibu melihat putranya gagal. Tetapi alih-alih membantu putranya menyadari kesalahan dan memulai lagi, ibu terus melindunginya dan ikut berjalan di jalan yang salah. Cinta ibu telah menjadi buta. Itu bukan menyelamatkan putra ibu, melainkan mendorongnya ke jurang yang lebih dalam. Setelah itu, ayah berbalik dan masuk ke dalam. Pak Handoko tetap di sana dan memberikan pernyataan singkat atas nama grup bahwa mereka tidak akan mempermasalahkan keributan kali ini, tetapi jika terulang kembali, mereka akan menempuh jalur hukum dengan tegas. Drama Ibu Ratna berakhir dengan cara yang paling menyedihkan. Berniat memainkan peran korban, akhirnya ia menjadikan dirinya bahan tertawaan dan membuktikan sendiri kebohongan serta kebusukan seluruh keluarganya. Ia diseret keluar gedung oleh tim keamanan di tengah keheningan dan tatapan menghina dari kerumunan. Perlawanan terakhirnya gagal total. Setelah drama memalukan di kantor Nusantara Group, keluarga Bima seolah lenyap dari kota ini. Mereka tidak lagi muncul, tidak punya keberanian atau muka untuk membuat masalah lagi. Keheningan mereka bukan karena penyesalan, melainkan keputusasaan. Drama terbesar dalam hidup mereka berakhir dengan tepuk tangan cemoohan dari seluruh masyarakat. Akhirnya, kedamaian sejati datang dalam hidupku. Aku tidak lagi terkejut mendengar suara bel pintu atau cemas menerima telepon dari nomor tak dikenal. Hantu masa lalu, pengkhianatan, dan konspirasi busuk telah lenyap di telan cahaya kebenaran. Aku tahu aku telah menang. Kemenangan yang anehnya tenang, tanpa sorak-sorai atau rasa puas. Rasanya seperti menemukan pelabuhan yang tenang setelah melewati badai. Aku tidak membiarkan diriku beristirahat terlalu lama. Rasa sakit sudah cukup, air mata sudah kering. Sekarang saatnya hidup untuk diriku sendiri, saatnya membangun kembali hidupku di atas puing-puing pernikahan yang hancur. Dengan dukungan keluarga yang kokoh, aku memutuskan untuk mewujudkan mimpi yang sudah lama kupendam. Mimpi yang kusingkirkan atas nama tanggung jawab sebagai seorang istri, mendirikan perusahaan desain interior milikku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke posisi yang sudah disiapkan di grup. Aku tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang ayah. Aku ingin membangun kerajaanku sendiri, kecil tapi hasil dari keringat, kerja keras, dan bakatku. Aulia Desain pun lahir. Nama yang sederhana tetapi memuat segalanya tentang diriku. Ketulusan dan transparansi adalah filosofi bisnis yang kuusung. Ayah, setelah semua yang terjadi, tidak lagi mencoba membatasi aku dalam kerangka apapun. Ia sepenuhnya percaya dan mendukung keputusan putrinya. Ayah tidak memberiku uang karena tahu aku tidak akan menerimanya. Sebaliknya, ia memberiku sesuatu yang lebih berharga, koneksi dan mitra yang telah ia bangun seumur hidup. Berdirilah dengan kakimu sendiri. Tapi jangan lupa, di belakangmu selalu ada Nusantara Group. Awal merintis usaha sangat berat. Aku bekerja seperti orang gila. Siang hari, aku menyetir sendiri menemui klien, meninjau lokasi, dan bernegosiasi dengan pemasok. Malam hari, saat lampu kota menyala, aku sendirian berkutat dengan gambar dan ide. Rumah menjadi kantor, ruang tamu menjadi ruang rapat, dan kamar tidur menjadi studio kerja. Kopi menjadi sahabat terbaikku. Ada malam-malam di mana aku hanya tidur beberapa jam dan terbangun karena tiba-tiba mendapat ide desain, tapi aku tidak lelah. Justru aku merasa hidup, merasa menjalani hidup yang berarti. Setiap ubin yang kupilih, setiap warna yang kupadukan, setiap ruang yang lahir dari gambarku memberiku kebahagiaan dan kepuasan yang tak ternilai. Aku menemukan kembali diriku yang dulu, Aulia putri yang penuh gairah dan kreativitas, yang hilang selama 5 tahun terperangkap dalam peran sebagai istri yang baik. Perusahaan perlahan mendapatkan klien pertama, lalu proyek yang lebih besar. Dari mulut ke mulut, Aulia Desain mulai menancapkan namanya di industri. Dikenal dengan gaya desain yang elegan dan mewah,
serta pimpinan yang berbakat dan tulus. Aku membuktikan bahwa tanpa embel-embel putri konglomerat, aku bisa sukses